masih kurang semangat. Jangan karena tanggal 23 hari ini kita nggak ada semangat. Orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, keadaan apapun yang dialami pada saat ini selalu ada suka. Oleh karena itu siap memuji Tuhan. Haleluya. Siap mendengarkan sabda Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa. Kabar baik. Yes. Sekali lagi berikan Tuhan lebih biasa. Kita bersyukur pada pagi hari ini, ya, harinya cerah, cuacanya cerah, sehingga mungkin kalau ada tadi mungkin kemarin aduh malas untuk mau datang di hadapan Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, tetapi ketika melihat cuacanya cerah, mungkin roh yang ada di dalam diri kita mengingatkan kita, halo, hari ini hari Minggu harus datang di hadapan Tuhan. Dan satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, amin. Kita bisa ada di tempat ini karena Tuhan telah memberikan kesehatan bagi kita. Mungkin pada saat ini banyak jemaat Tuhan dalam kelemahan tubuh, ya, nggak bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, hari ini juga dari semalam si Hans, ya, dia panasnya tidak turun-turun sehingga dia tidak bisa sekolah minggu, ya. Tetapi tadi dia mau datang, saya mau ajak ke gereja apa? Saya bilang jangan dulu, ya. Itu ada satu kerinduan mau datang di hadapan Tuhan, ya. Harapan kita, harapan semua kita, harapan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mau terus ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, bulan ini kita punya satu tema yang luar biasa. Ada yang ingat tema kita apa? Hidup di dalam kuasa Roh Kudus, ya. Hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Kalau kita pada saat ini, kita juga sedang dipimpin oleh satu kepemimpinan, ya. Kalau secara nasional kita dipimpin, ya, oleh presiden. Kalau turun lagi ke provinsi ada gubernur, ada bupati, bahkan sampai ke RT RW. Mereka itu adalah pemimpin. Mereka memimpin setiap kita. Bahkan, ya, dalam satu keluarga pun, keluarga kecil pasti ada pemimpinnya. Ya. Oleh karena itu, ketika kita ada di dalam satu kepemimpinan, ada di dalam suatu kekuasaan, mau tidak mau, setiap kebijakan, setiap peraturan yang diberikan kepada kita, kita harus melakukannya di dalam kehidupan setiap kita. Karena kita ada di dalam satu kepemimpinan, dalam satu otoritas, ya. Dalam satu otoritas, mau tidak mau kita harus melakukannya. Kuasa artinya kekuatan atau kemampuan atau pengaruh, ya, seseorang yang bisa memimpin. Artinya ketika ada pemimpin, dia pasti ada kekuatan, ada kemampuan, ada pengaruh yang bisa dia lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, saat ini kita ada di dalam, selain dari kepemimpinan yang ada di dalam dunia ini, ada satu kepemimpinan yang luar biasa. Ada sesuatu kuasa, kekuatan yang luar biasa, yang tidak terbatas, yang Tuhan berikan kepada setiap kita pada saat ini, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu, kalau di dalam dunia ini ada keterbatasan, ya, untuk memimpin kita, ada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Tetapi ketika hidup kita dipimpin oleh, dikuasai oleh Roh Kudus, maka tidak terbatas kuasanya di dalam kehidupan kita. Sebelum kita lebih jauh, ya, pada saat ini mari kita buka Alkitab kita dulu. Dan Efesus 5 ayatnya yang ke-18 sampai ke-21.
Efesus 5 ayatnya yang ke-18 sampai ke-21. Kalau sudah dapat semua, boleh kita baca bersama-sama, atau yang belum dapat atau yang tidak bawa Alkitab boleh lihat di layar ya, ada di layar. Ya. Efesus 5 18 sampai 21, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Kalau tema kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus, maka saya memberikan subtema bagi kita pada hari ini adalah kuasa Roh Kudus mengubahkan hidup orang percaya. Ketika kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, ketika kita hidup di dalam kepemimpinan, ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka otomatis hidup kita akan berubah. Hidup kita pasti berubah. Ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, disitulah Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Jadi ketika kita terima bahwa Yesus adalah juru selamat kita, Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita, maukah kita terus-menerus dipimpin oleh Roh itu atau tidak? Atau kita mau, justru lebih mau dipimpin oleh roh-roh yang lain. Ketika masih belum percaya kepada Tuhan, ketika kita belum menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita masih hidup di dalam dosa. Kita masih hidup di dalam dosa. Tetapi ketika kita menerima Roh Kudus untuk dipimpin, untuk kita dipimpin, maka otomatis hidup kita harus berubah. Jadi kalau hidup kita pada saat ini belum berubah ke arah yang lebih baik, maka satu pertanyaan yang besar bagi kita, siapakah yang memimpin kita pada saat ini? Jadikan satu pertanyaan yang besar itu di dalam hati setiap kita pada saat ini. Kalau hidup kita masih di dalam dosa dan kecemaran, dalam hawa nafsu, kita harus bertanya di dalam hati kita, pada saat ini siapa yang memimpin saya? Roh apa yang memimpin saya pada saat ini? Apakah roh kebencian, roh iri hati, hawa nafsu, atau Roh Kudus? Maka dari itu, ketika kita hidup, ya, kita hidup di dalam kuasa atau kepemimpinan Roh Kudus, maka ada beberapa hal yang bisa kita pelajari pada hasil. Ada yang bisa kita lakukan, yang bisa mengubah kehidupan kita hari lepas hari. Ketika hidup kita ada di dalam kuasa Roh Kudus, maka ya, kita tidak akan hidup lagi dalam kecemaran. Kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Kita tidak hidup lagi dalam hawa nafsu. Ayat yang ke-18 tadi, ya, berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus.
kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, banyak hal yang disampaikan kepada kita. Apa aja hal-hal yang tidak bisa kita lakukan ketika kita sudah menerima kuasa Roh Kudus. Ketika kita menjadi anak-anak terang, perikopnya anak-anak terang. Ya. Artinya orang yang sudah menerima Roh, maka dia menjadi anak-anak Allah. Ya. Dia sudah menjadi anak-anak Allah. Lalu dosa apa aja sih yang harus kita pungut di dalam kehidupan kita hari lepas hari, yang tidak perlu lagi kita bawa ketika kita sudah menerima Kristus di dalam kehidupan kita? Di dalam Galatia 5:19 sampai yang ke-21 berkata begini: perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Banyak kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, Tuhan berkata, orang yang melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya jangan sampai sia-sia kita sebagai orang percaya, mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi masih hidup dari apa yang kita baca tadi. Kenapa sia-sia? Ketika kita tiba waktunya, maka tidak ada bagian kita dalam kerajaan Allah itu. Tidak ada bagian kita dalam kerajaan Allah itu. Sama aja kita dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus juga akan menyinsakkan setiap kita, akan memberikan pemahaman kepada kita tentang kebenaran dan dosa. Ketika kita hidup di dalam satu kuasa Roh Kudus, ya, dia akan menginsafkan kita akan dosa kita. Artinya menginsafkan kita, memberikan kesadaran akan kesalahan-kesalahan kita. Artinya ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa lagi, maka Roh Kudus ini yang akan menginsafkan kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita. Makanya kalau Tuhan sudah mengingatkan kita tentang hal yang baik, tapi masih kita melakukan yang tidak baik, maka itu tadi pertanyaan bagi kita. Roh apa yang ada di dalam hidup kita pada saat ini? Jangan-jangan Roh Kudus lagi. Ketika Tuhan mengingatkan kita untuk datang di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi kita masih mengeraskan hati, lebih baik tidur, lebih baik dulu jalan-jalan. Itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, bukan Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus yang ada dalam hati, pikiran kita, otomatis kita akan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan lagi berbuat dosa. Minum anggur, mau ada yang minum anggur nggak di sini? Dilarang nggak minum anggur? Enggak dilarang sebenarnya. Tetapi ketika engkau minum lebih dari yang layak, maka itu yang tidak baik. Anggur itu juga buat kesehatan bagus. Kalau lagi musim dingin, minum satu sloki segini.
Jangan sampai 1 botol lebih, itu bukan memanaskan diri lagi. Nanti ketika kita keluar, semua yang keluar dari mulut kita hal yang tidak baik, itu yang dilarang oleh Tuhan. Ya, di luar negeri, di Eropa, mereka sering minum anggur untuk menghangatkan badan mereka, karena mereka ada beberapa musim, ada musim dingin bagi mereka, dan itu perlu. Tetapi bukan ketika mereka setiap minum langsung 1 botol. Mari kita tinggalkan kedengkian kita. Mari kita tinggalkan iri hati kita. Ya, kita tinggalkan apa-apa yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Pecah belah orang lain, itu tidak baik di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita hidup di dalam satu kuasa Roh Kudus, maka hidup kita tidak akan lagi hidup di dalam kecemaran dosa dan hawa nafsu. Kedua, ketika hidup kita dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan mengalami sukacita. Kita akan mengalami sukacita. Di ayatnya yang ke-19 berkata begini, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus otomatis akan bersuka cita, akan selalu memuji Tuhan, akan selalu bersorak-sorai bagi Tuhan. Seperti yang kita lakukan pada saat ini, ya. Ketika kita tadi nyanyi, ada lagu yang gembira, bersorak-sorai, kita harus juga bergembira karena ada roh. Tetapi ketika ada roh yang ada lagu yang tadi luar biasa, tapi kita masih mukanya datar aja, itu satu pertanyaan. Nanti coba ya, coba Tuhan kalau pulang dari tempat ini, coba nyanyi ya, lihat di kaca dengan lagu penyembahan dan lagu puji-pujian atau bersorak-sorai, adakah perbedaan wajah kita? Ya, kalau sama aja ya, mulai hari ini berubah. Karena orang yang dipenuhi roh itu dia bersuka cita, apalagi kalau dia memuji Tuhan, apalagi dia menyembah Tuhan, ekspresi wajah ada, ya. Bersorak-sorak, bersorak-sorak. Mari, makanya tadi subtema kita itu adalah Roh Kudus akan mengubah hidup orang percaya, termasuk ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akan ada perubahan, ya. Mulai minggu depan berubah ya. Kalau lagu penyembahan, berilah ekspresi yang benar-benar mau menyembah Tuhan. Lagu bersorak-sorai, berilah ekspresi yang benar-benar memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Tidak ada yang menghalangi kita untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Ya, Raja Daud ketika mereka membawa tabut Tuhan, ya, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka bersorak-sorai. Bahkan anaknya mengejek dia. Tetapi karena Roh Kudus ada di dalam hidupnya, ada di dalam dirinya, maka dia tidak malu kalau diejek. Karena dia tahu yang dia sembah, yang dia puji adalah Allah yang telah menyelamatkan dia. Demikian kita pada saat ini. Ya, kalau kita menyadari bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan dan kita hidup di dalam Roh, maka kita pasti akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Ya, mungkin ada berbagai hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya, setiap kita pasti ada sesuatu yang kita alami. Mungkin dalam pekerjaan kita tidak baik-baik saja. Mungkin dalam
rumah tangga kita ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi ketika roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu bersukacita di hadapan Tuhan. Apapun masalah itu. Karena ketika yang ada di dalam hidup kita sukacita, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah-masalah yang kita alami. Jadi mari kita serahkan hidup kita. Jangan mengeraskan hati ketika Tuhan menggerakkan kita untuk berbuat baik, untuk datang di hadapan Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang bersorak-sorai bagi Tuhan. Yang ketiga, ketika kita hidup di dalam kuasa atau kepemimpinan Roh Kudus, maka hidup kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-20 berkata begini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Artinya senantiasa itu tidak berhenti-henti, tidak berhenti-henti untuk mengucap syukur kepada Tuhan selama-lamanya. Selama kita masih diberi waktu dalam dunia ini, kita tidak boleh berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini saya percaya semua orang tua lagi bersyukur kepada Tuhan, benar nggak? Ada oma-oma bersyukur kepada Tuhan, opa-opa ada yang bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini anak-anak sekolah sudah menerima rapor, dan ada yang lulus, ada yang naik kelas, ada yang diterima di perguruan tinggi yang baik, ada yang terima di sekolah yang baik, dan semua mengucap syukur, Dan jangan sampai mengucap syukur itu hanya sebatas karena musim, musim ini kita bilang karena lagi kenaikan kelas. Jangan sampai hanya karena kenaikan kelas, hanya karena lulus, hanya karena diterima di perguruan tinggi atau di sekolah yang baik, lalu kita mengucap syukur. Tetapi dalam segala hal, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-20 berkata, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Artinya, kondisi apapun yang kita alami pada saat ini, kita harus mengucap syukur. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki Allah. Allah melalui Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita menghendaki kita supaya selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin lagi sakit pada saat ini, mungkin lagi ada masalah dalam pekerjaan pada saat ini, mungkin ada persoalan dalam rumah tangga pada saat ini, tetap mengucap syukur, tetap mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka otomatis ada sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Wujud, salah satu wujud dari mengucap syukur kepada Tuhan ialah memberikan dengan sukacita kepada Tuhan. Kalau 2 Korintus 9 ayatnya ke-12 berkata begini, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.
ketika kita memberikan juga, itu satu rasa ucapan syukur kita kepada Allah. Ini firman Tuhan yang berkata, ya, firman Tuhan yang berkata kepada kita untuk memberikan, ya, memberikan kepada pekerjaan Tuhan, memberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ketika kita selalu mengucap syukur, otomatis kita akan mau memberikan kepada Tuhan. Selain mungkin materi yang bisa kita berikan, hal yang terpenting yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah memberikan waktu kita kepada Tuhan. Hari ini kita memberikan waktu. Sebenarnya kita ini tidak ada sesuatu yang kita berikan sebenarnya kepada Tuhan. Karena semua yang kita miliki pada saat ini milik Tuhan. Kita ini sebenarnya hanya mengembalikan. Ya, kita hanya mengembalikan. Kalau kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita punya pada saat ini, bahkan nafas hidup kita pada saat ini adalah milik Tuhan. Artinya sebenarnya tidak ada yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Kita hanya mengembalikan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan waktu kepada kita. Mari kita berikan, mari kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang kita lakukan pada saat ini. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita datang memberikan waktu kita kepada Tuhan. Bahkan mungkin di ibadah-ibadah yang lain, kalau ada ibadah-ibadah yang bisa kita ikuti, mari kita berikan waktu itu kepada Tuhan. Ya, mari kita berikan waktu itu kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan sudah memberikan waktu itu kepada kita, waktu untuk bekerja, waktu untuk berusaha, waktu bagi keluarga. Tetapi ketika tiba waktunya untuk datang di hadapan Tuhan, yang hanya 2 jam itu, kita hitung-hitungan kepada Tuhan. Ya, kita hitung-hitungan kepada Tuhan. 2 Korintus 9:6-7 berkata begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, otomatis kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Salah satu wujud dalam mengucap syukur kepada Tuhan, memberikan, mengembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, jangan dengan paksa juga. Ya, kita bersyukur kemarin kita ulang tahun, ya. Ulang tahun banyak yang membawa apa yang kita perlukan, bahkan lebih. Bahkan ada yang tidak terduga, yang tidak dirilis di situ, tapi mereka bawa, itu luar biasa. Artinya mereka menyadari, ya, untuk memberikan kepada pekerjaan Tuhan. Selain memberikan kepada Tuhan, kita juga akan diajar oleh Tuhan, ya. Tuhan akan mengajar kita, memberikan pengetahuan kepada kita untuk melihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Terlebih pada saat ini di media sosial, ya, banyak hal-hal yang disampaikan cuma 2 menit, 3 menit, ya, tetapi langsung masuk di dalam pikiran kita, ya, langsung masuk di dalam pikiran kita. Karena kita tidak memahaminya, tidak mengerti. Tetapi ketika kita hidup dalam Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan pemahaman, pengertian bagi setiap kita. Ada contoh kemarin, ya, saya itu di TikTok, ya, tentang memberikan kepada Tuhan. Kalau jemaat Tuhan, saya yakin, ya, mungkin sudah banyak yang melihat, membaca video ini, ya, menonton video ini. Sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan
yang menganjurkan jemaatnya untuk tidak memberikan persembahan. Benar nggak? Dengan berbagai alasan. Karena nanti mah diambil semua oleh para gembalanya, para hamba Tuhannya. Ya. Karena Tuhan punya gereja. Dia yang memenuhi semua keperluan gerejanya. Yes, benar. Tapi apakah Tuhan langsung menjatuhkan uang satu gembok di gereja? Kadang-kadang saya sedih juga melihatnya, ya, video-video ini. Bahkan ada hamba Tuhan, oh saya dapat berkat 50 juta. Tetapi Tuhan berkata dalam hati saya, berikan kepada Tuhan dengan sedih, dengan berat hati. Saya berikan kepada Tuhan karena ini yang diperintahkan Tuhan bagi saya. Dapat lagi 60 juta. Tuhan lagi berkata kepada hamba Tuhan ini, berikan kepada Tuhan. Dia berikan lagi kepada Tuhan. Baik gak itu? Baik gak? Baik. Sangat baik. Dia memberikan kepada pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika dia berkata, dia tidak lagi mengajarkan jemaatnya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, maka saya berkata itu salah. Itu salah. Karena Tuhan juga mau memakai jemaatnya untuk memberkati gerejanya. Bukan hanya sendiri. Egois dong. Saya aja yang kasih kepada Tuhan. Dia udah kasih 50 juta kepada saya kasih kepada Tuhan. Malah dia berkati lagi 60 juta. Egois dong. Lah kapan jemaatnya diberkati oleh Tuhan? Ini tadi yang menabur maka akan menuai. Kalau jemaatnya tidak menabur, apa yang dia tuai? Maka hati-hati. Tetapi tidak ada pemaksaan, tetapi untuk memberikan kepada Tuhan, ya, berikan dengan sukacita di hadapan Tuhan, bukan karena paksaan. Itu yang perlu kita catat dalam kehidupan kita, ya. Makanya hati-hati. Kalau kita tidak mengerti, tidak ada Roh Kudus yang mengajarkan kita tentang hal-hal yang kita tonton yang di media sosial, kita bisa salah jalur juga. Kita, yes, baik, dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Tetapi ketika dia tidak mengajar jemaat memberikan, itu saya bilang salah. Karena Tuhan tidak melarang untuk memberikan kepada pekerjaannya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ya, artinya saya berpikir ketika saya menonton video itu, wah, seandainya Tuhan memberikan saya banyak uang dan saya bisa mencukupkan semua keperluan gereja, maka saya tidak akan berkata kepada jemaat, saya sudah bisa memberikan semuanya kok, ya. Saya sudah bisa menghidupi semua para hamba Tuhan, para pengejarnya, jangan kasih lagi, ya. Kalaupun itu terjadi, Tuhan memberkati saya dan bisa saya melakukan itu, maka saya tidak akan berkata kepada jemaat, jangan lagi memberikan di pekerjaan Tuhan di gereja. Tidak akan saya ngomong itu. Walaupun mereka dalilnya, karena Tuhan yang punya gereja. Yes, yang dia pimpin gereja yang dia punya, yes, Tuhan memenuhi segala kebutuhan itu melalui siapa? Melalui dia tadi kan. Dan kenapa jemaatnya kamu tidak mengajarkan untuk memberikan juga yang terbaik bagi Tuhan? Makanya itu kita harus hidup dalam kuasa Roh Kudus. Ketika kita mengucap syukur, hidup kita pasti akan bahagia. Ya, dalam hal-hal kecil apapun yang kita terima, ya, kita selalu akan bahagia, ya, bisa menerima diri sendiri apa adanya, ya. Kita bisa menerima diri kita ketika kita mengucap syukur. Oh, inilah yang Tuhan berikan kepada saya. Seperti inilah
yang Tuhan berikan kepada saya. Harus menerima itu. Ya, kita bisa menerima kalau kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan selalu berbagi bagi orang lain. Itu tadi, kalau kita mau memberikan, bisa kita berbagi kepada orang lain. Orang yang selalu mengucap syukur, maka dia akan selalu berbagi kepada orang lain. Yang terakhir, ya, orang yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus, ya, dia akan menjadi orang yang rendah hati, ya, orang yang rendah hati, tidak gampang untuk ngambek, ya, tidak gampang marah ketika ditegur, rendah hati, ya, taat kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan, ya. Tidak memegahkan diri, tidak sombong, menghormati sesama, ya. Menghormati sesama itu baik yang muda, baik yang sudah tua, saling menghargai satu dengan yang lain. Jangan sampai karena saya lebih tua dari Daniel, saya tidak menghargai dia, ya. Enggak. Jangan juga karena saya lebih tua dari Daniel, Daniel juga tidak menghargai saya. Katanya akan udah tua. Saling menghargai, ya, saling menghargai. Ketika kita, ya, hidup dalam kerendahan hati, kita akan selalu menghargai, ya, menghormati, dan dengan kelebihan-kelebihan yang dipunyai orang lain juga kita bisa menghargai itu, ya. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 sampai 6 berkata lagi, demikianlah juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan minder dengan diri sendiri. Jangan bilang, saya mah begini-begini aja, penyembahannya juga begini-begini aja. Ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengubah kita. Itu yang saya bilang tadi, Tuhan akan mengubah kita, ya. Jadi pada hari ini, ya, ada 4 hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Satu tadi apa? Tidak hidup di dalam kecemaran, dosa atau hawa nafsu. Kedua, selalu mengalami sukacita, ya. Mengalami sukacita, bukan cengengesan, tapi sukacita beda. Ketiga, selalu mengucap syukur. Wujud dari mengucap syukur tadi salah satunya apa? Memberikan kepada pekerjaan Tuhan, ya, berbagi. Keempat, yang terakhir, menjadi orang yang rendah hati. Jadi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, otomatis dia tidak lagi, ya, hidup kita lagi tidak lagi hidup di dalam dosa. Dosa tidak bisa lagi mengontrol hidup kita, tetapi Roh yang mengontrol hidup kita akan selalu, ya, berbuat yang baik. Jadi hari ini mari kita renungkan firman Tuhan, ya. Mari kasih pertanyaan besar